Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Today I would like to review about how to write effectively. Dalam writing, especially academic writing, kita seringkali mengalami beberapa kesulitan. Salah satunya adalah bagaimana cara menulis secara efektif. Salah satu tipsnya adalah menghindari pengulangan atau avoiding redundancy dalam bahasa Inggrisnya. Baik, sebelum masuk pada materi utama yaitu avoiding redundancy, marilah terlebih dahulu kita belajar mengenai what is a sentence secara umum. Apa itu kalimat? Kalimat adalah beberapa kata-kata atau gabungan beberapa kata yang disusun berdasarkan fungsinya masing-masing. Fungsinya diantaranya ada subjek, ada verb, kemudian ada complement yang bisa berupa objek atau adverb. Namun demikian, yang terpenting dari sebuah kalimat adalah adanya elemen subjek dan verb. Artinya bahwa ketika gabungan kata itu ingin disebut sebagai sebuah kalimat, maka ia harus mengandung setidaknya subjek dan verb. Dalam contoh yang diberikan di sini, Joko runs. Kemudian yang kedua, Tuti sleeps. Dua-duanya merupakan contoh kalimat. Walaupun terkesan pendek dan tidak kompleks, namun kedua statement ini adalah kalimat. Mengapa? Karena masing-masing terdiri dari subjek dan verb. Subjek yaitu yang melakukan sesuatu, verb yaitu yang dilakukan oleh subjek. Selain mengandung subjek dan verb, kita juga bisa melengkapi sebuah kalimat dengan objek atau dengan kata keterangan atau adverb. Seperti pada contoh yang bagian kanan, yaitu Santi reads a book. Jadi dalam kalimat ini tidak hanya mengandung subjek dan verb, namun juga mengandung objek, yaitu a book. Kemudian di kalimat yang kedua, bagian kanan, Benny walks slowly. Jadi di dalam kalimat ini tidak hanya mengandung subjek, yaitu Benny, dan verbs, yaitu walks, namun juga ditambahkan dengan kata keterangan atau adverb, yang mana di sini adalah slowly. Yang baru saja kita ulas adalah aspek struktur dari sebuah kalimat. Namun ada selain daripada itu yang perlu kita perhatikan adalah aspek mechanics, yaitu kita harus memulai setiap kalimat itu dengan huruf kapital. Dan kita harus mengakhiri setiap kalimat itu dengan full stop atau titik. Setelah mengetahui makna kalimat secara umum, mari kita menuju pada pembahasan selanjutnya, yaitu seperti apa kalimat yang bagus. Kalimat yang bagus adalah kalimat yang secara grammar itu benar. Misalnya, di bagian kiri kita punya kalimat Joko goes to the pharmacy. Di bagian kanan kita punya kalimat Joko buys an aspirin in the pharmacy. Nah, dua kalimat ini secara grammatical sudah dikatakan benar. Mengapa? Karena di sana pada masing-masing kalimat ini sudah mengandung subjek dan juga mengandung verb. Ditambah lagi dengan
kata keterangan. So, secara struktur sudah benar. Secara mekanik bagaimana? Kalimat ini sudah dimulai dengan huruf kapital yaitu Joko, baik di kalimat yang sebelah kiri maupun sebelah kanan. Kemudian juga sudah diakhiri dengan tanda titik atau full stop, baik di kalimat yang ada di sebelah kiri kita maupun di sebelah kanan. So, secara umum, kalimat ini sudah dapat dikatakan sebagai kalimat yang memenuhi secara grammar. Or, in English, we can say that these two sentences are grammatically correct. Sekarang, kita coba menyelami makna dua kalimat ini. Jika kita perhatikan dari maknanya, maka dua kalimat ini masih saling berkaitan. Jadi jika kita perhatikan konteksnya, Joko goes to the pharmacy, kemudian Joko buys an aspirin in the pharmacy. Jadi Joko mau pergi ke apotek, itu Joko mau membeli obat yang namanya aspirin. Karena masih saling berhubungan, kedua idea atau gagasan dari kedua kalimat ini, maka kita akan coba gabungkan di slide berikutnya. Inilah hasil penggabungan dari dua kalimat tadi, yang mana dua kalimat tersebut merupakan dua kalimat yang grammatically correct atau sudah benar secara grammar. Setelah digabungkan kedua kalimat tadi, maka dapat kita lihat dari tanda-tanda yang saya beri lingkaran atau oval berikut ini, ada beberapa kata kunci yang ternyata sama. Kata kunci tersebut adalah Joko dan juga the pharmacy. Di dalam writing, apalagi di dalam academic writing, jika kita menemui banyak kosakata yang berulang-ulang seperti ini, maka hal ini tidak baik. Sehingga kita harus membuatnya menjadi lebih baik, supaya kalimat yang kita buat menjadi lebih efektif. So, teman-teman, berarti dalam membuat kalimat kita tidak boleh hanya terpaku pada kebenaran secara grammar. Namun kita juga harus memperhatikan apakah kalimat yang saya buat ini sudah efektif atau belum. Jika masih terdapat unsur redundancy atau pengulangan, terutama di dalam beberapa kalimat yang saling berhubungan atau di dalam satu paragraf, maka kita berarti telah membuat kalimat atau paragraf yang tidak efektif. Sehingga kita harus berupaya menjadikannya efektif. Bagaimana caranya? Maka kita harus tentu saja menghindari redundancy atau pengulangan tersebut. Caranya simple, yaitu dengan mendelete atau membuang salah satu kosakata yang sama tersebut. Hasilnya seperti ini. Yang awalnya Joko goes to the pharmacy, Joko buys an aspirin in the pharmacy, full stop, becomes Joko goes and buys an aspirin in the pharmacy. Jadi Jokonya menjadi satu saja, pun the pharmacy-nya juga menjadi satu. Namun makna yang disampaikan tetap sama dengan makna dari dua kalimat yang sebelumnya. Baiklah teman-teman, saya berikan contoh yang selanjutnya. Ini adalah sampel dari tugas akhir seorang mahasiswa
Dan dari tugas ini kita bisa lihat beberapa frasa yang diulang-ulang di dalam satu paragraf yang sama. Di dalam tulisan ini, penulis mengulang-ulang kata yang sama, yaitu the researcher, berulang sebanyak 5 kali di dalam satu paragraf tersebut. Namun tidak hanya itu, teman-teman. Jika kita lihat secara lebih detail, ternyata dia tidak hanya mengulang subjeknya saja, yaitu the researcher, namun beberapa frasa yang lain juga ternyata berulang-ulang. Seperti pada contoh berikut ini, ada kata atau frasa conducts research, kemudian ada frasa for academic purpose. Nah, dalam kalimat atau 2 kalimat, potongan kalimat yang ada di sini saja sudah terdapat banyak sekali pengulangan. Apalagi di dalam paragraf tadi ya. Di dalam bahasa Inggris banyaknya pengulangan kata-kata atau frasa di dalam satu paragraf yang sama atau di dalam potongan kalimat yang masih saling berhubungan, itu disebut dengan wordy. Wordy dalam bahasa Indonesia dapat kita artikan sebagai boros kata-kata. Jadi dalam riset pun atau dalam penulisan laporan penelitian atau academic writing, kita tidak boleh boros kata-kata. Yuk kita lihat bagaimana seharusnya kalimat-kalimat yang redundant tersebut kita ubah menjadi kalimat yang lebih efektif. Kita bacakan kalimat yang tidak efektif terlebih dahulu. The researcher conducts research in writing for academic purpose class, the researcher takes 6 class of writing for academic purpose class for conducting research. Kalau kita menyadari sebenarnya tidak hanya kesalahan redundant yang terdapat di sini, namun juga pada punctuation dan pluralization. Di mana letak kesalahan punctuationnya? Yaitu pada kalimat yang pertama, yaitu the researcher conducts research in writing for academic purpose class. Harusnya setelah itu diakhiri dengan titik, bukan diakhiri dengan koma. Selain itu, ada juga kesalahan pluralization di sini, yaitu di kalimat kedua. The researcher takes 6 class. Bukankah seharusnya 6 classes ya? Oke. Baik teman-teman, itu tadi kesalahan selain daripada redundancy yang harus kita perbaiki. Untuk kesalahan yang berkaitan dengan redundancy, kita bisa merevisinya dengan kalimat sebagai berikut. The researcher conducts the research in 6 classes of writing for academic purpose. Kita perhatikan di sini hanya ada satu kata the researcher. Kemudian hanya ada satu frasa conducts the research. Dan kemudian ada satu frasa for academic purpose. Tidak ada kata kunci yang diulang di sini. Sehingga kalimat ini dapat dikatakan sebagai kalimat yang efektif. Tapi ingat teman-teman, ketika teman-teman mau mengubah kalimat menjadi kalimat yang lebih efektif, juga harus diperhatikan maknanya. Apakah maknanya masih sama ataukah berubah? Seharusnya maknanya tentu saja jangan sampai berubah daripada makna aslinya. Jadi kita mengubah redaksinya
menghindari pengulangan-pengulangan frasa atau kata kunci, namun kita harus tetap pertahankan makna dari statement yang ada atau statement yang kita revisi tersebut. Demikianlah tadi teman-teman kuliah singkat mengenai how to write effectively, yang mana fokusnya adalah pada avoiding redundancy, menghindari pengulangan frasa atau kata kunci. Nah, untuk mengingat-ingat ketika teman-teman menulis, ini ada beberapa tips yang harus selalu diingat ketika teman-teman menulis kalimat. Yang pertama dan sangat simpel adalah kita harus memulainya dengan capital letter. Yang kedua, kita akhiri dengan a period atau full stop. Yang ketiga adalah buatlah kalimat itu yang benar secara grammatical. Jadi setiap kita membuat kalimat, kita cek lagi apakah grammarnya sudah benar atau belum. Dan kemudian yang terakhir adalah make an effective sentence or paragraph. Kalimat yang grammarnya sudah benar belum tentu juga kalimat itu adalah kalimat atau paragraf yang efektif. Nah, caranya adalah periksa apakah masih mengandung unsur redundancy ataukah masih wordy. Nah, jika iya, maka kita harus merevisinya. Cara merevisinya kita sudah pelajari tadi. Baiklah teman-teman, saya kira kita cukup bermanfaat dan semangat selalu. Sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih pada teman-teman sudah menonton video ini. Dan akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.